Sahabat Satwa, Bali Safari hadir dengan program podcast. Podcast ini bertajuk Talkcast, The Bali Safari Wildlife Talk, agar kami dapat lebih dekat dengan sahabat satwa dan dapat berbagi beragam informasi mengenai satwa. Selamat menyaksikan. Halo Safari Lovers, para pendengar podcast Bali Safari. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam nih bagian dengerin, karena bisa aja dengerinnya siang, pagi, atau malam ya. Apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya, dan selalu diberikan kesehatan di tengah cuaca yang benar-benar tidak konstan seperti ini ya. Jadi ada kadang hujan, kadang terik juga. Dan di sini perdana nih kita punya podcast, yaitu Talkcast, The Bali Safari Wildlife Talk. Jadi di sini kita mau bahas dan mengulik lebih lanjut dan lebih dalam mengenai satwa liar dan juga satwa-satwa yang ada di sekitar kita. Bersama saya Ari, salah satu host yang ada di podcast perdana ini, dan saya di sini nggak sendiri ya, saya ditemenin sama salah satu dokter hewan di Bali Safari. Ada Dr. Jo, silakan Dr. Jo, disapa. Hai Safari Lovers, apa kabar? Bisa dijelasin dok sebagai apa nih di Bali Safari? Saya di Bali Safari dokter hewan, tapi menjabat sebagai Animal Health Manager. Oh, berarti ngurusin semua kesehatan satwa juga ya dok ya berarti ya? Betul. Oh, oke. Dokter Jo ini berarti sibuk banget ya dok ya, jadwalnya di Safari berarti ya? Lumayan. Oh lumayan, oke. Agak grogi gak nih dok? Oh jelas, biasanya gaulnya sama satwa. Oh iya. Sekarang jadi kita agak mencairkan suasana, saya juga grogi sih. Perdana soalnya ini podcast perdananya kita ya. Oke, jadi apa namanya nih? Nah saya jadi bingung juga nih mau kerja apa. Oke, di Bali Safari hampir semua satwa di handle ya dok ya sama dokter hewan dokter Jo sendiri atau sama banyak dokter hewan lain juga? Di Bali Safari ada 4 dokter hewan, jadi kita bagi-bagi tugas, bagi-bagi area gitu. Dan menurut saya ya pendengar ya, dokter hewan tuh agak unik ya profesinya ya. Kalau dokter manusia itu biasanya kalau kita sakit kita ditanyain, Mbak kemarin habis makan apa, atau panasnya kemarin dihitung berapa. Tapi kalau dokter hewan nanyain nggak dok pasiennya dok? Ditanya tapi tidak pernah dijawab. Oh, ya. Kalau jawab ngeri ya dok ya. Oke. Oh ya dok, nih dok kan sibuk banget nih. Ada mau kesini nih. Bahkan saya kondang sendiri loh dokter Jo mau ya jadi pembicara, karena saya baca berita nih dok dari pertengahan Juni sampai akhir Juni itu beritanya hangat banget, ada di Facebook, di TikTok, di Instagram ya, di beberapa berita. Ini saya bacain aja ya beberapa beritanya. Beritanya ini santer, pasti teman-teman yang dengar juga tahu ya tentang rabies ya dok ya. Di sini ada berita dari CNN nih tanggal 13 Juni itu ada yang memberitakan balita di Buleleng meninggal karena rabies usai digigit anjing. Ini hampir memenuhi semua timeline. Kalau saya pribadi punya sosial media tuh memenuhi semua sosial media saya, dan bahkan videonya pun diperlihatkan juga. Dan beberapa juga langsung diupdate tuh beberapa dari merdeka.com juga menyebutkan rabies di Bali itu ada 19.035 kasus, 300 positif dan 4 orang meninggal. Kemudian dari Databooks itu 10 provinsi di Indonesia dengan laporan kasus rabies. Terbanyak itu di bulan April kemarin, tapi boomingnya di Juni ya. Dan Bali yang mendominasi. Nah, pasti orang-orang tuh jadi agak parno juga ya dok sama anjing-anjing yang berkeliaran dan segala macam. Rabies itu seberbahaya itu ya dok sampai bisa bikin meninggal gitu dok? Memang rabies itu merupakan penyakit yang mengerikan ya. Jadi kalau dibilang berbahaya memang cukup berbahaya, karena ini salah satu penyakit yang bisa ditularkan dari satwa ke manusia. Oh, berarti dia bisa menular ya? Di antar satwa bisa menular juga? Di antar satwa bisa, dari satwa ke manusia juga bisa. Oh, ini dan belum ada obatnya. Jadi itu yang belum ada obatnya. Berarti tidak ada langkah penanganan khusus kalau sudah sampai terkena ya dok? Kalau sudah menimbulkan gejala klinis itu biasanya agak susah ditanganin ya. Jadi makanya kalau sudah tergigit oleh satwa yang sudah positif rabies itu secepat mungkin harus mencari pertolongan medis. Tuh, kemudian kalau di satwa juga kalau sudah mulai menggigit, sudah mulai ini kan dulu
disebut juga penyakit anjing gila ya. Karena ketika anjing, memang tidak hanya anjing ya, tetapi mostly yang terkena yang menularkan ini anjing, dia menjadi sangat-sangat ganas dan sangat-sangat tidak terkendali, menggigit di sekitar barang-barang yang ada di sekitar dia gitu. Jadi memang sangat mengerikan. Nah ini agak unik ya dok, kan dia apakah khusus anjing aja gitu dok yang bisa menyebabkan rabies gitu? Karena saya juga baca-baca di berita monyet juga sempat kena gitu. Itu apakah ada satu-satu tertentu yang memang bisa terkena rabies atau memang cuman anjing aja atau gimana tuh? Sebenarnya tidak hanya anjing, tapi karena memang paling banyak anjing, tapi monyet juga bisa, kemudian rakun juga bisa. Kemudian kelelawar juga bisa. Jadi tidak hanya anjing saja. Ada namanya hewan pembawa rabies, HPR, itu tidak hanya anjing. Yang kalau di satwa liar juga kayak seperti beruang gitu-gitu juga bisa. Apa bisa kita lihat dok ciri-cirinya satwa yang mungkin saja bisa menyebabkan rabies? Misalnya apakah dia harus karnivora ataukah punya taring atau apa gitu dok? Biasanya punya taring dan berdarah panas. Oh berdarah. Iya. Berarti kalau reptil gitu dia enggak? Itu jarang ya. Tapi kalau saya pernah baca di jurnal di India tahun 2015 itu ada ayam yang habis digigit anjing dan dia bisa. Karena ayam walaupun bukan mamalia tapi berdarah panas juga. Tapi memang itu setelah ayamnya mati diambil sampelnya dan positif rabies. Dan kita back dulu ya dok ya ke saya justru penasaran nih ya. Rabies itu penyakit yang baru-baru ini atau memang dari dulu sudah ada gitu, sudah tercatat gitu dok? Sebenarnya bukan baru ya. Kalau dari beberapa literatur malah dari sebelum Masehi pun sudah ada. Sudah ada. 2300-an sebelum Masehi itu sudah kalau tidak salah di Babilonia ya sudah tertulis bahwa orang Babilonia kalau ada punya anjing yang menularkan rabies mereka harus bayar denda. Jadi kan berarti penyakit itu sudah ada dari dulu ya loh. Nah agak unik ya karena rabies ini kita selalu fokusnya sama anjing dok ya. Kadang kita lupa bahwa ada juga satwa lain yang mungkin juga bisa menularkan rabies ya dok. Kalau di Indonesia kita balik lagi sedikit sejarahnya. Kalau di Indonesia sendiri kasus pertama malah di kerbau. Kalau dari datanya Kemenkes ya, tahun pertama kali itu tahun 1884 kasusnya di kerbau. Kemudian di manusia itu malah baru tahun 1894. Oh baru ke detect atau baru dicatat ya. Manusia itu malah lebih awal lebih belakangan. Kalau di anjing tahun 18-an juga setelah kerbau baru anjing. Nah itu semua malah ditemukan di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Kalau dari data yang saya baca ya. Justru nggak di Bali ya dok ya awalnya ya malah di Jawa Barat. Tapi di provinsi di Indonesia sekarang ada berapa ya 38 apa 37 ya 8 ya. Itu baru 11 provinsi kayaknya yang bebas rabies. Oh, yang lain masih ada rawan ya. Nah ini mungkin buat para pendengar juga pasti penasaran nih. Kita kalau misalnya nih dok ya, saya juga jadinya gara-gara kasus rabies ini juga agak ngeri lihat anjing. Padahal kita suka anjing ya, maksudnya lucu gitu anjing. Tapi gimana caranya kita tahu dok, anjing itu tuh rabies sama anjing itu nggak rabies gitu loh. Karena kan banyak juga anjing di jalan ya dok ya. Walaupun dia udah pakai tag warna merah yang artinya divaksin kan, takut juga kan. Itu gimana caranya kita membedakan gitu dok antara anjing yang normal aja gitu sama yang rabies? Oke, jadi kalau anjing terkena rabies itu dia ada fasenya ya. Jadi begitu tergigit kemudian masih ada inkubasi, ada stage-stage-nya juga. Ada yang namanya prodromal stage, itu biasanya anjingnya nggak yang langsung galak menyerang gitu. Mungkin dia agak acuh nih. Biasanya yang kalau even anjing yang punya owner, maksudnya anjing kita nih ya punya yang dipelihara. Biasanya dipanggil datang ini jadi cuek, kemudian dia jadi kayak halusinasi, kayak mau gigit, kayak nangkep lalat padahal nggak ada apa. Oh berarti dia berhalusinasi. Kemudian nanti kalau sudah masuk ke stage eksitasi, itu yang mulai dia menggigit
mungkin barang-barang dia sekitar digigit, kemudian jadi gampang tertrigger, jadi gampang marah, jadi gampang emosi ya. Iya, jadi galak lah istilahnya. Kemudian nanti fase terakhir biasanya sudah masuk fase paralisa. Jadi nervus, karena ini rabies ini kan dia nyerang saraf-saraf juga ya. Selain organ-organ juga saraf. Jadi biasanya kan anjing-anjing yang terkena rabies tuh tandanya hipersalivasi. Jadi air liurnya banyak. Lebih banyak dari normalnya. Karena saraf yang untuk menelan, yang untuk menginervasi untuk menelan itu juga kena. Jadi dia susah nelen. Bahkan kadang-kadang dia kayak memble gitu kan. Ini jaw bawah, lower jaw. Itu dia jadi rahang bawah itu jadi nggak bisa mingkum gitu loh. Jadi air liurnya keluar semua. Nah itu kalau sudah, bahkan paralisanya itu bisa sampai ke kaki belakang. Maksudnya dia bisa lumpuh ya dok? Bisa lumpuh, jadi jalannya diseret. Kemudian drooling dengan air liur kayak gitu. Jadi kalau sudah sampai di fase itu, memang chance-nya untuk sembuh, survive malah kecil. Sebentar dok, ini kan itu kan anjing yang udah ke stage yang itu ya dok. Tapi saya juga pernah baca katanya anjing kalau rabies itu dia nggak suka di tempat yang terang gitu, dia suka sembunyi. Betul, gitu. Itu masuk ke eksitasi juga, dia mulai hidrofobi, cahaya, takut cahaya, kemudian ada takut air, sembunyi di kolong-kolong meja kayak gitu. Berarti kalau kita ketemu anjing liar yang udah takut sembunyi-sembunyi itu mending dijauhin aja ya dok? Dijauhin aja, atau mungkin anjing liar yang tahu-tahu mau gigit, tahu-tahu dijauhin aja. Oh gitu. Karena kita nggak tahu statusnya kan kalau anjing liar. Saya juga heran, ini kayak siklus aja kayaknya dok ya. Dulu tuh kan juga sempet booming, habis itu turun lagi, reda lagi, habis itu booming lagi gitu. Kira-kira apa ada pengaruh sama cuaca nggak dok kira-kira virus ini ya dok? Sebenarnya kalau cuaca sih, ini virus rabies ini dia bisa tahan di cuaca yang lumayan dingin. Oh gitu. Iya. Jadi kalau makanya kalau penyimpanan itu ngefek juga kalau kita simpan virus rabies, jadi harus di suhu yang dingin. Dia ini berarti bisa dorman istilahnya dok? Bukan dorman, tapi memang agak susah dihilangkan karena virus ini kan dilapisin lemak. Jadi virus, lapisan luar dari virus itu lemak. Makanya kenapa kalau digigit anjing yang diduga rabies itu disarankan untuk dicuci dengan air mengalir dan sabun atau deterjen selama 15 menit. Jadi itu sabun atau deterjen itu adalah cara yang untuk menginaktivasi virus tersebut dengan membuka lapisan lemak si virus tersebut. Oh jadi pelindungnya dia tuh dihilangin dulu gitu ya dok? Saya juga jadi berpikir juga ya dok ya. Jadi kita juga harus berhati-hati, gak cuma sama anjing berarti ya, sama satwa lainnya kemungkinan bisa digigit oleh si anjing itu ya. Bisa. Nah itu kan di anjing ya dok. Saya juga kemarin tuh lihat di video yang di-share banyak orang ya, sampai viral yang anak balita itu yang digigit anjing. Gejalanya juga sama ya dok ya, seperti anjing gila pada umumnya, yaitu saya juga lihat dikasih minum, bahkan dia mau minum tapi langsung dilempar gitu minumannya. Kayak apa? Dia kenapa sih dok? Apakah memang takut sama airnya atau bikin apa gitu sampai dia ini? Kalau manusia mungkin saya dikit aja ya, anak saya, tapi setahu saya memang fasenya mirip. Maksudnya ada prodromalnya, ada eksitasinya, ada paralisanya, kemudian ada sensorinya juga. Kalau di manusia, kalau saya baca ada kayak kesemutan di sekitar gigitan seperti itu. Tapi memang virus ini akan menyerang saraf ya. Jadi kalau minum juga akan sakit, karena nggak bisa nelan, karena saraf yang untuk untuk menelan itu diinervasi oleh saraf namanya nervus vagus. Nah itu juga kena. Jadi nanti dia susah untuk nelan. That's why kalau di anjing itu air liurnya keluar semua. Dan dia bisa dehidrasi berarti. Betul. Karena nggak bisa minum sakitnya ya. Iya. Nah sekarang ini gimana caranya kita nih dok, tips-tipsnya mungkin ya untuk menghindari, karena kan kalau rabies kan kalau kita terkena, apakah kemungkinan masih bisa selamat dok, baik itu satwanya ataupun manusianya?
Nah, kalau manusia saya dikit aja ngomongnya. Iya. Karena setahu saya kalau sebelum ada gejala klinis masih bisa. Makanya kalau begitu ada digigit oleh satwa, mau anjing kah atau mungkin kera kah atau monyet ya, bukan kera, monyet, itu segera saja mencari pertolongan. Dicuci dulu lukanya 15 menit dengan sabun atau air yang mengalir atau sama deterjen. Kemudian cepat-cepat ke rumah sakit atau ke dokter cari pertolongan selanjutnya. Kalau di hewan, memang kalau sudah menunjukkan gejala, karena mereka biasanya mulai menggigit itu sudah masuk di stage yang kedua ya. Stage pertamanya apa tadi dok? Yang normal. Prodormal tuh yang apa tuh dok? Yang dia baru cuek-cuek. Ya mulai nggak dengar instruksi lah, maksudnya dia nggak dipanggil, nggak biasanya datang, dia ini udah mulai cuek. Kemudian kalau udah mulai galak itu berarti sudah di fase eksitasi, itu sudah ada gejala klinis. Oh itu sudah bisa nggak yang maksudnya masih masa klinis itu mungkin bagi teman-teman di sini yang punya peliharaan ya, yang mungkin sekarang mau cek-cek lagi ya peliharaannya. Saya juga punya anjing di rumah, mungkin saya harus ngecek-ngecek lagi. Kadang kan ada anjing yang suka males ya dok, dipanggil mut-mutan gitu, dipanggil ini, tapi kalau menurut hemat saya sih lebih baik dicegah. Penyakit yang disebabkan oleh virus itu sebenarnya tidak semua ada obat antiviralnya. Jadi lebih baik pencegahan. Jadi kalau teman-teman punya peliharaan anjing, kucing, itu lebih baik divaksin. Oh vaksin. Ya, karena vaksin rabies lumayan efikasinya lumayan efektif. Itu ada jedanya nggak dok? Kalau kita kayak kemarin kita kena lagi wabah corona kan, kita ada boosternya tuh dong. Apakah rabies itu juga vaksin untuk satwa itu atau hewan peliharaan kita juga ada booster? Iya, perlu di booster juga. Oh berarti nggak sekali vaksin? Jangan nunggu oh ini habis digigit si itu, habis digigit anjing liar atau habis digigit anjing berantem gitu misalnya. Itu baru divaksin, jangan. Jadi kalau sudah mulai mempertimbangkan aku mau piara anjing nih atau aku mau piara kucing nih, itu juga harus mempersiapkan vaksinnya. Begitu. Nah berarti dok kembali lagi ke yang tadi ya dok. Misalnya kalau di fase klinis yang awal banget prodormal ya dok, itu bisa nggak disembuhin dok? Agak. Karena biasanya kadang-kadang fase itu tuh jarang terdeteksi. Oh malah dianggap diignore aja ya, paling jarang terdeteksi sampai gitu ya. Anjingnya sudah mulai galak, sudah mulai menyerang, sudah mulai ini. Dan untuk pengetahuan aja, rabies itu kalau di anjing ada 2 macam. Jadi ada yang tipe yang tenang sama yang tipe yang gampangnya disebut tipe yang galak gitu. Tapi kalau tipe yang tenang itu dia tidak menggigit jadi galak atau ini. Biasanya langsung paralisa. Oh langsung lumpuh, kemudian langsung ada drooling air. Hipersalivasi. Wah ini informasi baru. Ini berarti ada 2 jenis, 2 karakter yang terkena rabies berarti ya dok ya. Ada yang diem aja tapi abis itu langsung lumpuh dan mungkin hipersalivasi. Ada yang modelnya yang galak yang memang sering kita lihat ya dok ya, anjingnya tiba-tiba nyerang aja gitu ya. Oh, berarti apakah anjing yang atau peliharaan yang rabies itu dia pasti akan agresif langsung menyerang, atau dia sebenarnya cenderung menghindar tapi karena kita penasaran? Tergantung ya. Kalau sudah fase yang nanti akan ada, tergantung ininya fasenya. Jadi nanti salah satu gejalanya memang dia sembunyi, dia takut cahaya, takut air segala macam, atau memang nanti fase selanjutnya dia menyerang menjadi hiperaktif, menjadi galak, atau sudah masuk ke paralisa itu. Berarti kita wajib nih kalau udah mau pelihara anabul di rumah, itu kalau sudah mulai berpikir memelihara, tolong pikirkan juga vaksinnya ya. Nah biasanya kalau saya dulu sih tuh kalau pelihara anjing, saya belum pernah pelihara kucing. Kalau pelihara anjing katanya sih setelah 3 bulan baru boleh divaksin rabies. Itu bener apa atau gimana tuh dok? Biasanya sih kita selain ada vaksin rabies juga vaksin yang lain. Oh iya. Jadi biasanya vaksin rabies setelah 3 bulan atau umur 4 bulan. 4 bulan baru di ini ya dok ya, baru vaksin. Dan itu replikasi, maksudnya pengulangan untuk vaksin lagi tuh di berapa saatnya gitu dok? Biasanya 1 tahun. Oh 1 tahun harus vaksin lagi? 1 tahun sampai 2 tahun. Oh berarti
jangan berpuas diri ya dok ya, satu kali vaksin nanti anak orang digigit anjing kita tuh udah aman, berarti kita perlu juga cek ya. Dan kira-kira ada tips nggak dari Dok Jo misalnya untuk yang pelihara anjing selain divaksin, apalagi perawatan kesehatan yang mungkin bisa kita lakukan di rumah gitu untuk mencegah itu terjadi, karena kalau sudah sekali kena kan udah ya udahlah mau gimana ya, harus dia pasti tidak akan selamat kan jadinya dok ya. Kemungkinan besar ya. Ya. Jadi kalau ada piaraan lebih baik selain satu divaksin yang rutin, kemudian diusahakan kalau misalnya jangan dilepas dari rumah ya, maksudnya ya udah buka pagar terserah deh ke sana, mau main ke sana, karena di luar juga apalagi di Bali ya banyak anjing liar. Jadi kalau mau bawa jalan-jalan ya pakai leash, pakai rantai gitu, atau pakai harness betul, atau di taman kah, atau yang tidak banyak kontak dengan anjing liar gitu. Kemudian kalau ini karena tidak hanya anjing ya, monyet juga bisa. Jadi yang suka piara monyet itu juga harap berhati-hati, karena bisa saja anjing yang kena rabies, ini kebetulan anjing liar misalnya. Karena monyet kan agak-agak sensi juga ya, suka main berantem, nanti kegigit. Nah monyetnya kena nanti bisa yang piara. Jadi lebih baik kalau mau punya piaraan yang normal-normal saja, yang masih bisa divaksin kayak anjing, kucing gitu kan. Kalau yang punya monyet ya hati-hati aja. Kalau misalnya tidak dipiara sih, mending pelihara yang normal-normal aja ya dok ya. Nah itu kan untuk satwa peliharaan kita di rumah. Nah untuk di Bali Safari sendiri kan ini pasti santer, karena kemarin saya juga baca berita untuk di Monkey Forest itu mereka juga preventif banget nih sekarang, karena ketakutan dari turis juga segala macam, padahal itu hutan alam juga kan ya. Nah untuk kita sendiri di sini di Bali Safari ini kira-kira langkah preventif yang kita lakukan di sini untuk satwa kita gimana dok? Kita melakukan vaksinasi juga untuk beberapa satwa ya, nggak semua. Dan kita melakukan pengecekan titer juga. Jadi, titer itu apa dok? Titer antibody. Jadi kalau biasanya kita habis divaksin, titer antibody kita dalam jangka beberapa waktu harusnya naik. Nah kalau misalnya belum naik ya kita lakukan vaksin ulang. Oh berarti kayak booster gitu ya dok? Kalau antibodinya nggak naik-naik, kita harus tambah vaksin lagi. Berarti ada atau tidak ada booming kasus ini di Bali Safari tetap melakukan itu sebagai salah satu langkah? Tetap, karena kan mengingat kita belum free ya di daerah Bali. Jadi tetap harus dilakukan ya dok ya. Berarti harimau semuanya yang berdarah panas dan bahkan punya chance untuk ada taringnya gitu ya dok, itu kita lakukan juga berarti di sini dok. Betul. Tapi di sini informasinya yang saya dapat tadi dan Dr. Jo juga berikan itu sudah sangat cukup sekali, dan mungkin kalau ada pertanyaan dari para pendengar semuanya bisa tulis saja di komen, nanti akan berusaha dijawab oleh tim kita di sini ya, dan Dr. Jo nanti akan kita hubungi lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, untuk itu kita sudah selesai nih dok. Ini rasa keingintahuan saya dan para pendengar atau safari lovers di sini sudah dipuaskan dengan beberapa jawaban-jawaban dari Dr. Jo. Dan semoga cukup memberikan informasi dan juga manfaat buat kita ya, yang bisa kita terapkan di rumah. Dan safari lovers tetap jaga kesehatan dan tetap jaga lingkungan di sekitar kita ya. Dok, kita punya ini nih dok, yel-yel gitu ya. Begitu bilang Bali Safari, kita langsung bilang lestari gitu ya dok. Karena Bali Safari adalah salah satu lembaga yang bisa membuat satwa-satwa juga lestari gitu dok. Oke ya, oke Safari Lover, sebagai penutup dari podcast kita kali ini, jadi kita akan yel-yel nih sebagai penutupnya ya. Kita yel-yel bareng-bareng ya dok ya. Oke, sih. Oke, Bali Safari lestari.